Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Jinggasiaan dengan NIM 2348201017. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Nah, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sebuah sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut neuron yang mengkoordinasikan tindakan binatang dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Pada kebanyakan hewan, sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu pusat dan perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik, kelompok neuron yang disebut ganglia, dan saraf menghubungkan mereka satu sama lain dan sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya ini ada struktur saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf disebut neuron. Setiap satu sel saraf neuron terdiri atas bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Nah, apa itu badan sel saraf? Adalah bagian sel saraf yang paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi membangkitkan energi untuk membawa rangsangan. Nah, apa itu dendrit? Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf yang biasanya berjumlah lebih dari satu pada setiap neuron. Nah, akson atau neurit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori. Adapun komponen penyusun sistem saraf itu ada serabut saraf, yaitu kumpulan akson dari jumlah sel saraf, baik sejenis maupun tidak. Yang kedua itu ada plexus, merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Plexus dapat ditemukan adanya badan sel saraf. Meskipun tidak selalu, plexus dapat ditemukan pada Coelenterata, Stenoparta, dan Chemicordata. Yang selanjutnya itu ada ganglia, yaitu kumpulan sel saraf berbentuk nodul, bulat atau membulat dan memiliki batas yang jelas, dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Nah, selanjutnya ini ada penyakit pada sistem saraf. Sistem saraf manusia itu kompleks dan ada banyak jenis penyakit yang dapat mempengaruhinya. Salah satunya yaitu ada penyakit multiple sklerosis, penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan pelindung saraf otak dan sumsum tulang belakang. Nah, gejalanya itu membutuhkan diagnosis medis. Sklerosis multiple menyebabkan banyak gejala yang berbeda, termasuk hilangnya penglihatan, nyeri, rasa lelah, dan gangguan koordinasi. Gejala, keparahan, dan durasi dapat bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang mungkin bebas dari gejala pada sebagian besar hidup mereka, sementara yang lain dapat memiliki gejala kronis yang parah yang tidak pernah pergi. Nah, cara pengobatannya itu ada beberapa. Yang pertama itu dengan obat kemoterapi, antiinflamasi, obat imunosupresif, dan steroid. Yang kedua itu ada dengan terapi seperti konseling, kelompok dukungan, akupuntur, dan terapi fisik.
Nah, yang ketiga itu ada perawatan diri seperti latihan fisik. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.